Sore-sore gabut ya, sama gue juga. Mari kita cerita pengalaman memalukan gue yang baru banget kemarin terjadi. Jadi gue nih kalau misalnya berangkat ke kampus udah pasti naik Grab atau enggak Gojek. Dan gue tuh udah sekitar setahunan ini lebih sering bayarnya tuh pakai GoPay atau OVO. Jadi gue udah lama banget tuh bayar nggak cash lagi. Kemarin pas gue mau berangkat ke kampus, GoPay gue ini kurang saldonya, cuma 20 ribuan, sementara dari rumah gue ke kampus itu 30 ribuan. Ya udah, karena gue males top up nih, antri di ATM BCA itu ngantri lama, gue udah telat, jadi yaudah gue pakai cash. Sampai lah gue di kampus ya kan, buka helm karena udah telat, jadi kayak gue bilang makasihnya pun udah agak setengah mau balik badan gitu. Makasih ya Pak, langsung melipir ke sana. Terus itu posisi pagi-pagi jam 8, terus lagi rame gerbang UPN, terus satpamnya manggil gue gitu, neng 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 gitu. Dalam hati gue, ih ada apaan nih satpam manggil gue gitu, kayak ih anjrit terkenal gue, sampai satpam aja tahu gue siapa. Dan pedenya gue nengok gitu kan, tadinya hampir saking pedenya gue udah mau buka masker aja gitu biar kayak sekalian orang-orang yang ada di gerbang juga tahu gue siapa. Untungnya enggak, gue mengurungkan niat itu karena gue belum touch up, gue mau make up. Terus gue nengok ke Pak Satpamnya, terus habis itu Satpamnya bilang itu dipanggil. Ternyata gue dipanggil sama Gojek gue. Pas gue nengok ke Gojek, itu kan posisi Gojek sama gue tuh udah lumayan agak jauh. Terus lo tahu, ternyata gue belum bayar. Abang Gojeknya teriak, belum bayar neng. Posisi lagi rame banget dan gue yang kayak, gue udah pakai masker tapi gue tetap malu karena itu teriak bapak-bapak Gojeknya. Langsung dengan 1001 jurus bayangan gue samperin tuh bapak Gojeknya, langsung gue bayar. Ya Allah, malu banget. Habis bayar gue langsung masuk lagi dengan melewati pos satpam dengan nunduk say. Malu karena itu bukan kejadian pertama kalinya, itu kayaknya udah ketiga kali. Cuma 2 kali itu nggak sampai diteriakin sama satpam juga. Jadi kayak pas gue baru mau pergi, si driver gue biasa udah langsung kayak neng belum bayar gitu. Nah ini tuh sampai yang kayak diterakin dan itu posisinya rame, gue malu banget sumpah. Udah gue nggak lagi-lagi bayar cash lagi. Dulu pas zaman SD di rumah gue tuh ada namanya kereta mini. Nah kurang lebih bentukannya kayak gini. Gue nggak tahu di daerah lain nyebutnya apa, cuma di tempat gue sih bilangnya kereta mini. Ini bayarnya tuh cuma 2.000 tapi kelilingnya jauh banget demi. Kayak gue pernah ya ke Bandung, enggak lah, gila kali lu kalau ke Bandung lu diculik namanya. Gue punya kejadian kocak nih waktu gue naik si kereta mini ini. Jadi waktu itu gue udah janjian sama teman-teman gue buat naik kereta mini bareng-bareng. Nah si kereta mini ini datangnya jam 1:30 siang, padahal biasanya tuh jam 12 udah lewat rumah gue. Gue nggak tahu nih telat kenapa ya Pak, abangnya nongki dulu kali menciwi-ciwi kan. Tapi gue jam 2 siang itu harus ngaji. Akhirnya gue dilema kan, ngaji atau naik kereta mini. Saking dilemanya bahkan ya gue memilih gitu, ngaji apa naik kereta mini. Gue pengen sholat istiqoroh dulu, tapi kayak kelamaan. Ini kereta udah datang. Karena di situ gue masih SD, kayak jiwa gue tuh masih bersih banget, belum tercemar. Akhirnya gue memilih naik kereta mini. Ini happy banget kan di jalan, kayak ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, melihat pemandangan. Tapi dalam hati tuh was-was banget jujur, karena kayak gue takut diomelin mak gue. Mak gue sangat tidak memperbolehkan gue untuk bolos ngaji. Saking gak boleh bolos ngajinya tuh gue pernah ya les. Dan les gue ini jamnya samaan sama jam ngaji gue. Dan gue disuruh keluar dari tempat les itu, suruh cari tempat les lain. Udah kan was-was, tapi kayak masih berpikiran positif, kayak bisa lah balik lagi ke rumah setengah jam gitu muter-muter. Ternyata nih abangnya ngajak muter jauh banget. Nyampe di gang rumah gue lagi tuh di 2:30. 1 jam muter-muter kemana aja, bayangin. Nah temen gue masih ngajakin kayak ayo next sekali lagi. Kayak gue enggak deh, ini gue udah deg-degan banget kan, udah 2:30. Pas mau ke rumah gue nih, gue udah nyiapin deh kata-kata gitu biar kalau diomelin gitu gue bilang ya teman-teman aku pada nggak ngaji, jadi udah besok aja ngajinya sepi lelah. Pas nyampe, pas mak gue bersabda tuh diomelin, gue ciut. Gue diem doang. Gue pikir kayak gue cuma diomelin doang, jadi kayak gue diem aja tuh di kamar ngedengerin. Ternyata enggak, gue disamperin mak gue, terus gue bilang ngaji sekarang juga, digituin. Padahal itu udah telat. Gue bilang ini kan udah telat, nggak ada ngaji sekarang juga. Akhirnya gue nangis sambil pakai kerudung, pakai baju muslim. Gue ngambil tas keluar rumah tuh nangis. Jarak dari rumah gue ke tempat pengajian itu nggak terlalu jauh, dan di situ gue larinya sambil nangis, bener-bener kayak lagi syuting Bollywood gitu, lari sambil nangis. Nyampe ini di tempat pengajian gue. Nah sebelum masuk gue hapus air mata dulu biar kagak kelihatan habis nangis. Pas masuk salim, terus ditanya sama guru gue kenapa telat. Terus gue bilang ketiduran bu. Lo tau apa? Temen gue nih ada cowok satu, lemes banget mulutnya. Dia ngomong gini, bohong lu, orang tadi gue liat tuh naik kereta mini. Guru gue cuma ketawa aja tuh. Terus abis itu ya udah duduk. Tapi karena gue nggak pendam, ya udah gue lupain. Tapi baliknya sendal dia gue umpetin sih di semak-semak.
Gue mau ceritain pengalaman gue naik ojol yang kurang menyenangkan. Jadi ini kejadian baru banget tadi siang pas gue dari Detos balik mau ke rumah nih. Terus pesen lah ojol ya kan, karena kalau mau minta jemput ayang nggak punya gitu, adanya ayang orang, nggak boleh dong. Nah terus pesen dari awal gue udah ngerasa aneh karena pas dapet drivernya ini dia tuh nggak ngechat di aplikasinya, tapi malah nelfon gue lewat WA. Cuma tetap gue angkat kan, karena emang biasanya mungkin gue mikir kayak oh mungkin dia udah ngechat tapi gue belum masuk gitu sinyalnya ke gue. Terus pas gue angkat dia nanya posisinya di mana, mau jemput segala macam. Terus gue bilang ya depan Detos. Terus udah oke, saya kesana. Terus sebelum itu dia juga sempat nanya sebelumnya mau nanya ini dengan mbak siapa ya gitu. Terus gue yang kayak bingung kan, lah kan di display nama aplikasinya ada nama gue, kenapa dia nanya lagi? Mungkin belum baca, mungkin terburu-buru gitu kan. Jadi kayak gue bilang oh iya saya Yasmin, gue bilang gitu, udah kan mati. Terus gue cek buka aplikasinya dan ternyata dia nggak ngechat apapun di aplikasi tersebut gitu. Jadi dia langsung nelfon gue tuh.